Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali dengan kami di channel Kilas Doa, sebuah channel yang selalu menghadirkan konten-konten edukasi Islami, khususnya doa-doa. Insya Allah pada kesempatan berbagi ini Kilas Doa akan membahas tentang masalah rukun haji dan semua hal yang ada hubungannya dengan ibadah haji, seperti sunnah haji, syarat wajib haji, dan macam-macam haji, serta masih banyak yang lainnya. Namun bagi sahabat semua, tidak ada salahnya untuk menyimak kembali ulasan menarik dari video lain dari channel Kilas Doa ini, seperti tentang doa selamat. Baiklah sahabat Kilas Doa, silakan tekan dulu tombol notifikasi, subscribe, komen, dan share channel Kilas Doa ini. Dan terima kasih bagi sahabat semua yang sudah bergabung dengan channel kami. Sahabat Kilas Doa, salah satu ibadah yang begitu sakral bagi seorang muslim adalah mampu melaksanakan ibadah haji. Mengapa demikian? Karena untuk bisa melaksanakannya harus mustati atau mampu, baik mampu dalam segi biaya ongkos naik haji, keluarga yang ditinggalkan selama berhaji, termasuk dari tanggungan yang lain, semisal memiliki karyawan dan peternakan misalnya, hak-hak mereka harus terpenuhi sepenuhnya. Sahabat Kilas Doa, tentu setiap individu umat Islam sangat menginginkan sekali untuk bisa beribadah haji. Namun alangkah lebih baiknya sebagai salah satu persiapan mengetahui terlebih dahulu semua hal yang ada hubungan dengan pengertian haji, seperti hukum haji, larangan haji, macam-macam haji. Untuk itu sangat dibutuhkan tuntunan ibadah haji atau yang lebih populer saat ini dikenal dengan istilah manasik haji. Sahabat Kilas Doa, dalam masalah pengertian, mengetahui masalah haji, kita juga harus mengerti atau mengetahui semua hal yang berhubungan dengan ibadah haji tersebut. Seperti yang akan dibahas beberapa hal yang berkaitan dengan peribadahan haji atau ibadah haji. Yang pertama, pembahasan dari rukun-rukun haji. Menurut madhab Imam Syafi'i, di mana madhab ini banyak dianut oleh masyarakat muslim, khususnya yang ada di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Qorib Mujib, juga dalam kitab fikih madhab Syafi'i lain, ada 5 hal yang menjadi rukun haji. Yang pertama, ihram, yaitu berniat untuk haji, sebagaimana dalam syarat niat itu diwajibkan. Begitupun niat dalam haji maupun umroh. Perlu diperhatikan pula terkait tempat dan waktu mikot yang akan berkaitan dengan wajib haji. Selanjutnya dianjurkan untuk mandi, memakai wangian, sholat 2 rakaat, dan mengenakan pakaian ihram untuk laki-laki. Rukun haji yang kedua adalah wukuf di Bukit Arafah, yang waktunya terentang mulai dari waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai subuh tanggal 10 Zulhijjah. Jamaah bisa mengambil waktu siang sampai setelah maghrib ataupun malam harinya sampai menjelang subuh. Rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah. Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji menuju Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Putaran ini mulai dari sekiranya arah dari Hajar Aswad dan Ka'bah berada di sisi badan jamaah haji. Gampangnya orang berhaji berputar melawan arah jarum jam. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Dimulai dari Bukit Sofa, kemudian berjalan sampai 7 kali perjalanan hingga berakhir di Bukit Marwah. Rukun haji yang kelima yaitu tahalul, yaitu mencukur rambut kepala setelah seluruh rangkaian haji selesai. Waktunya sekurang-kurangnya adalah setelah lewat tanggal 10 Zulhijjah. Nah, sahabat Kilas Doa, kelima rukun ini dilaksanakan secara berurutan. Sedangkan pada ibadah umroh, dari kelima rukun di atas, wukuf di Arafah bukan merupakan rukun dari ibadah umroh, sebagaimana telah disebutkan. Ketika rukun haji ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut wajib mengganti hajinya di tahun-tahun yang berikutnya. Maka mengetahui rukun-rukun haji ini menjadi penting sekali bagi kita semua. Sahabat Kilas Doa, berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan rukun haji dan wajib haji dalam mazhab Syafi'i.
Mazhab Syafi'i membedakan rukun haji dan wajib haji. Pembedaan keduanya tidak terdapat pada ibadah lainnya. Rukun haji ini menjadi bagian inti daripada ibadah haji. Rukun haji ini menentukan keabsahan ibadah haji. Rukun haji ini tidak dapat digantikan dengan denda lainnya. Syekh Sa'id bin Muhammad bin Asin dalam kitab Bushra Karim menyebutkan sebagai berikut, yang artinya pasal mengenai rukun haji itu bagian dari haji dan umroh. Rukun haji dan umroh adalah sesuatu yang menjadi keabsahan keduanya. Rukun tidak dapat ditutupi dengan dam atau yang lainnya. Abu Suja dalam kitab Takrib karyanya yang terkenal itu menyebutkan secara rinci rukun haji. Menurutnya rukun haji terdiri atas 4 hal, sementara wajib haji terdiri atas 3 hal. Nah, sahabat Galas Doa, kalau mengikuti kategori yang dibuat oleh Syekh Ba'asin, maka rukun haji ada 5. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima cukur rambut. Semua rukun ini harus dikerjakan dalam ibadah haji. Rukun ini menentukan keabsahan haji, lain halnya dengan wajib haji. Kalau salah satu wajib haji ditinggalkan, orang yang meninggalkannya dapat menggantinya dengan zam, sementara hajinya tetap sah. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Bushra Karim, yang artinya pasal mengenai wajib haji. Wajib haji adalah sejumlah hal yang mana haji itu tetap sah tanpanya, tetapi dosa bila wajib haji ditinggalkan tanpa uzur. Syekh Sa'id Ba'asin menyebutkan 6 wajib haji sebagai berikut. Yang pertama mabit di Muzdalifah, yang kedua lempar jumroh Aqabah 7 kali, yang ketiga lempar 3 jumroh dari hari tasyrik, yang keempat mabit pada malam tasyrik, yang kelima ihram dari mikot, dan yang keenam tawaf wada. Meskipun wajib haji tidak berpengaruh pada keabsahan haji, orang yang meninggalkannya tanpa uzur terkena dosa atas kelalaiannya. Sahabat Kilas Doa, pembahasan selanjutnya tentang syarat-syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada 7, yaitu Islam, baligh, akal, merdeka dan kendaraan, dan bekal, keamanan di jalan, dan kondisi memungkinkan perjalanan ibadah haji. Sementara Said Utsman bin Yahya dalam manasik haji dan umrah menyebutkan 6 syarat wajib haji. Ketika ia seseorang memenuhi syarat tersebut, maka ia terkena kewajiban haji. Syarat haji itu yaitu Islam, baligh, akil, merdeka atau masuk waktu haji, dan mengetahui perbuatan haji. Nah, sahabat Kilas Doa, dari keterangan ini kita dapat menyimpulkan bahwa syarat-syarat haji sebagai berikut. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima memiliki bekal dan ketersediaan kendaraan, yang keenam masuk waktu haji, yang ketujuh fasilitas jalan yang kondusif, dan yang kedelapan jarak terjangkau yang memungkinkan ditempuh. Sahabat Kilas Doa, pembahasan yang selanjutnya yaitu dari larangan-larangan ibadah haji. Syekh Abu Suja dalam kitab Takrib menyebutkan 10 hal yang menjadi larangan sepanjang seseorang menunaikan ibadah haji di tanah suci. Semua larangan ini memiliki konsekuensi bila dilanggar oleh jamaah haji yang bersangkutan. Keterangan tersebut artinya pasal jamaah haji yang sedang ihram haram melakukan 10 hal. Yang pertama mengenakan pakaian berjahit, yang kedua menutup kepala bagi laki-laki, selanjutnya menutup wajah bagi perempuan, mengurai rambut, mencukur rambut, memotong kuku, mengenakan wewangian, membunuh binatang buruan dan melangsungkan akad nikah dan berhubungan badan. Demikian juga dengan bermesraan dengan syahwat. Syekh Nawawi menerangkan kelonggaran perihal larangan potong kuku dan rambut atau bulu yang keberadaannya cukup mengganggu. Ia menerangkan bahwa potong kuku dan atau potong sedikit rambut yang menghalangi mata dibolehkan tanpa konsekuensi sanksi. Meskipun terdapat pengecualian, secara umum semua larangan ini mengandung konsekuensi. Pelanggaran terhadap larangan ini secara umum mengharuskan jamaah haji untuk membayar fidyah, baik berupa kambing atau puasa atau sanksi lainnya.
Jadi larangan-larangan haji menurut pendapat ulama Syafi'iyah yang muktamad adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenakan pakaian berjahit. Yang kedua, menutup kepala bagi laki-laki. Yang ketiga, menutup wajah bagi perempuan. Yang keempat, mencukur rambut atau bulu. Yang kelima, memotong kuku. Yang keenam, mengenakan wewangian. Yang ketujuh, membunuh binatang buruan. Yang ke-8 melangsungkan akad nikah. Yang ke-9 berhubungan badan, dan yang ke-10 bermesraan dengan syahwat. Sahabat Kilas Doa, pembahasan selanjutnya tentang perbedaan haji dan umroh. Haji adalah rukun kelima dari rukun Islam. Secara bahasa, haji berarti menyengaja atau bermaksud melakukan sesuatu, sedangkan secara istilah adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Haji merupakan ibadah yang diserap dari syariat para nabi terdahulu. Hal ini terbukti dari satu riwayat bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah melaksanakan haji dari India sebanyak 40 kali dengan berjalan kaki. Bahkan menurut Ibnu Ishaq, Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali ia pernah melaksanakan haji. Sedangkan umroh secara bahasa dapat diartikan berziarah ke tempat ramai atau berpenghuni. Sedangkan menurut istilah adalah menyengaja menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tertentu. Nah, haji dan umroh merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Keduanya memiliki banyak persamaan, meliputi syarat wajib, syarat sah, kesunahan, dan hal-hal yang membatalkan, dan perkara-perkara yang diharamkan saat melakukan dua ibadah tersebut. Meski demikian, keduanya juga memiliki beberapa titik perbedaan. Nah, berikut perbedaan yang dimaksud. Satu, perbedaan ditinjau dari segi hukum. Haji merupakan ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat wajib haji. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Artinya, dan bagi Allah Subhanahu wa taala wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Quran surat Al-Imran ayat 98. Dan keterangan hadisnya, Ibnu Umar menyebutkan atau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya Islam didirikan atas 5 hal. Bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, mendirikan salat, melaksanakan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari ayat dan hadis di atas, ulama merumuskan bahwa hukumnya haji adalah wajib dan tergolong persoalan al-muzma' alaih al-ma'lum min al-din ad-darurah, yang disepakati hukumnya adalah oleh seluruh madhab dan diketahui oleh semua kalangan, baik orang awam dan orang khusus. Oleh karenanya, seseorang yang mengingkari kewajiban haji dihukumi murtad atau keluar dari Islam, kecuali bagi orang-orang yang sangat awam, jauh dari informasi keagamaan. Syekh Khatib As-Sarbini berkata, wa huwa izma'un yukafu jahidu illam yuhab alaih. Artinya, kewajiban haji disepakati ulama, kufur orang yang mengingkarinya bila kewajiban haji tidak samar baginya. Sedangkan hukum umroh diperselisihkan oleh ulama. Menurut pendapat Al-Azhar yang kuat, hukumnya wajib. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Dan hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu an, beliau berkata, wahai Rasulullah, apakah wajib bagi para perempuan untuk berjihad? Rasulullah menjawab, iya, yaitu jihad yang tanpa adanya peperangan, yakni haji dan umrah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi dan selainnya dengan sanad yang sahih. Sedangkan atau sementara menurut pendapat Muqabil Al-Azhar atau yang lemah, hukum umrah adalah sunnah. Syekh Muhammad Az-Zuhri Al-Gomrawi menegaskan, yang artinya demikian pula umrah hukumnya fardu menurut qaul Al-Azhar. Sedangkan menurut pendapat pembandingnya, umrah adalah sunnah. Dua, dari segi rukun. Perbedaan haji dan umrah dari segi rukun. Dalam bab manasik, rukun adalah ritual tertentu yang menjadi penentu keabsahan haji atau umrah batal tidak dilakukan.
batal apabila tidak dilakukan dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Rukun haji ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Sedangkan rukun umroh ada 4, niat ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Syekh Abdurrahman Abu Fadl Al-Hadrami berkata yang artinya rukun-rukun haji ada 5, yaitu niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dan rukun-rukun umroh ada 4, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa haji dan umrah berbeda pada satu rukun, yaitu wukuf di Arafah yang hanya menjadi rukun haji bukan umrah. Perbedaan selanjutnya dari segi waktu pelaksanaan. Haji memiliki waktu pelaksanaan yang lebih sempit dari umrah. Sewaktu pelaksanaan haji terbatas pada rentang waktu mulai dari awal bulan Syawal sampai subuhnya hari raya Idul Adha atau 10 Zulhijjah. Sedangkan umrah bebas untuk dilaksanakan kapan saja. Syekh Muhammad Nawawi Al-Albani berkata yang artinya dan waktu-waktu dalam haji adalah mulai dari permulaan bulan Syawal sampai fajar hari raya Idul Adha, yaitu Yaumun Nahar. Dan umroh bisa dilakukan di sepanjang tahun. Perbedaan selanjutnya dari segi kewajiban. Kewajiban haji dan umroh merupakan rangkaian ritual manasik yang apabila ditinggalkan tidak dapat membatalkan haji atau umroh, namun wajib dengan dam atau denda. Kewajiban haji ada 5, yaitu niat ihram dari mikot atau batas area yang telah ditentukan menyesuaikan daerah asal jamaah haji atau umroh, menginap di Muzdalifah, menginap di Mina, tawaf wada atau tawaf perpisahan, serta melempar jumrah. Sedangkan kewajiban umrah ada 2, yaitu niat ihram dari mikot dan menjauhi larangan-larangan ihram. Kesimpulannya, haji dan umrah memiliki perbedaan dalam hukum, rukun, waktu pelaksanaan, dan kewajibannya. Secara hukum, haji hukumnya wajib dan tidak ada perbedaan ulama, sedangkan umrah kewajiban diperselisihkan. Lihat dari rukun haji dan umrah berbeda dalam rukun wukuf di Arafah. Dari segi waktu pelaksanaan haji lebih sempit daripada umrah, dan untuk kewajiban haji mempunyai lebih banyak kewajiban daripada umrah yang hanya terdapat 2 saja. Sahabat Kilas Doa, pembahasan selanjutnya yaitu tentang rukun umroh. Ibadah umroh pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan ibadah haji pada umumnya. Beberapa kewajiban dalam ibadah haji juga menjadi kewajiban dalam umroh. Hanya saja terdapat beberapa teknis yang berbeda. Di antaranya adalah rukun umroh dan rukun haji. Rukun umroh merupakan salah satu kewajiban bagi orang yang beribadah umroh yang tidak boleh dianggap remeh. Sebab jika rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah. Atau bisa sah jika masih ada kemungkinan untuk mengganti beberapa rukun yang tertinggal. Jika tidak, maka ia harus membayar denda atau dam atas kelalaian dalam ibadah tersebut. Dalam masa rukun umroh, para ulama masih berbeda pendapat perihal rukun-rukun umroh yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang beribadah umroh. Misalnya Imam Ibnu Qasim Al-Goji dalam kitab Fathul Qorib mengatakan ada 3 rukun, sementara ulama yang lain mengatakan 4 rukun, dan ada juga yang mengatakan 5 rukun. Akan tetapi sebagai bentuk kehati-hatian agar umroh yang dilakukan bisa terlaksana dengan lebih sempurna, maka pendapat terakhir yaitu yang mengatakan ada rukun umroh ada 5 rukun, itu merupakan pendapat yang kuat. Syekh Sulaiman bin Muhammad bin Umar Abu Jarmi Al-Misri dalam kitabnya mengatakan bahwa rukun umroh yang dipenuhi oleh orang yang sedang beribadah umroh ada 5, sebagaimana yang katakan al-awal ihramu wa sani tawafu wa salisu asayu wa rami wal halqu bi ahadil qaulaini al-qailu bi anna nusukun wa huwal adhar wa misu taksir wal khamisu tartib bi jami' arkaniha. Artinya rukun umrah ada 5, 1 ihram, 2 tawaf, 3 sa'i, 4 mencukur. Dalam salah satu pendapat yang mengatakan bahwa mencukur merupakan ibadah adalah pendapat yang lebih unggul dan sama dengannya yaitu menggundul. Yang kelima berurutan dalam semua rukunnya. Sahabat Kilas Doa, bisa ditarik kesimpulan bahwa rukun pertama ihram yaitu niat masuk atau niat mengibadahi umroh. Rukun kedua tawaf yaitu mengelilingi Baitullah 7 kali dengan memposisikan Ka'bah di samping kirinya saat melakukan tawaf dan harus dimulai dari Hajar Aswad, jika tidak maka tidak dihitung.
Rukun yang ketiga sa'i, yaitu berjalan 7 kali antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Adapun syarat sa'i adalah memulainya dari Bukit Sofa dan mengakhirinya di Bukit Marwah. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali dan kembali ke Sofa dihitung kali yang lain. Rukun keempat adalah mencukur. Dalam hal ini lebih baik bagi laki-laki untuk menggundul rambutnya, sedangkan untuk wanita mencukur pendek. Adapun minimal mencukur adalah menghilangkan 3 rambut dari kepala, baik dengan menggundul, memendekkan, mencabut, atau memotongnya. Rukun yang kelima yaitu melakukan semua rukun-rukun umroh sesuai urutannya dengan mendahulukan rukun yang harus didahulukan dan mengakhirkan rukun yang harus diakhirkan. Selanjutnya kewajiban umroh. Selain mengerjakan semua rukun-rukun umroh, orang yang melaksanakan atau melakukan ibadah umroh juga harus mengerjakan kewajiban lainnya, yaitu ihram dari mikot dan menjadi semua yang diharamkan bagi orang ihram, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Asy'ata Ad-Dimyati. Wa amma wajibatul umrati fasayani al-ihramu minal miqati wa istinabu muharramatil ihram. Artinya adapun kewajiban umrah itu ada 2, 1 ihram dari mikot dan 2 menjauhi keharaman ihram. Sahabat Kilas Doa, demikianlah ulasan menarik dan singkat tentang rukun, pengertian macam-macam, sunnah, syarat, wajib ibadah haji. Semoga bisa menjadi sebuah pengertian haji yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon koreksi dari sahabat semua apabila dalam ulasan ini masih banyak kesalahan dan hilaf. Insyaallah akan kami jawab sesuai dengan kapasitas ilmu kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.